Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Syarani. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai topik apa yang akan kita bahas dalam wawancara kali ini, yaitu kita akan membahas sebuah badan usaha milik daerah yang biasa dikenal dengan PT Transportasi Jakarta, yang kita tahu sebagai perusahaan yang melayani transportasi umum di daerah khusus ibu kota Jakarta. Namun pada pertengahan 2025 ini Transjakarta sendiri sudah mulai berekspansi ke wilayah-wilayah yang berada di Jabodetabek. Contohnya baru banget minggu lalu Transjakarta melaunching rute baru hingga ke Bogor, lalu hingga Bekasi, Alam Sutera, dan juga PIK yang kita tahu itu semua berada di luar jangkauan area DKI Jakarta, yaitu Tangerang, lalu Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, it means yaitu BSD, nah atau Alam Sutera. Nah, kita ini mau tahu nih pendapat dari mahasiswa UNAS atau POV mereka sebagai masyarakat atau pengguna transportasi umum, apakah efektif dari Transjakarta ini membuka rute-rute tersebut yang awalnya itu memang hanya mencakup daerah Jakarta, karena badan usaha ini sendiri juga badan usaha milik pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Baik, selanjutnya untuk wawancara akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari kelompok saya. Ya, Mbak Tari, saya mau nanya-nanya sedikit tentang layanan transportasi umum di Jakarta untuk busway. Nah, Mbak Tari sering nggak sih gunain busway selama untuk kerja atau main atau kemana gitu? Kalau untuk kerja saya lebih banyak ke motor ya Pak ya, cuma kalau untuk main biasanya saya pakai Transjakarta. Oke, nah menurut Mbak Tari, layanan Transjakarta gimana sih? Bagus, sejauh ini bagus, terus juga dia menghalangi kemacetan. Overall bagus Pak. Nah, lalu untuk Transjakarta sendiri, itu menurut Mbak Tari mode transportasi nyaman dan aman atau enggak? Nyaman, karena satu dia udah lebih bersih sekarang dibandingkan yang dulu, terus jauh lebih dingin AC-nya, jadi penumpang lebih banyak nyaman di Transjakarta. Oke, nah sekarang kan Transjakarta tuh udah mulai melebarkan nih rute-rutenya ya, dari nggak aja di Jakarta aja, bahkan sampai ke kota-kota di samping Jakarta kayak Bekasi, Depok, Tangerang gitu. Nah, menurut Mbak Tari gimana sih tanggapannya gitu tentang hal ini? Bagus karena dia udah mulai berkembang. Tadinya kan memang fokusnya di Jakarta aja, cuma beberapa kali saya sempat melihat Transjakarta di daerah Bekasi, yaitu tepatnya Pondok Gede. Jadi memang mungkin di kemudian hari lebih lagi untuk dikembangkan. Oke, nah menurut Mbak Tari ngebantu nggak untuk masyarakat di sekitar daerah penyangga Jakarta ya, khususnya tadi tuh untuk Bekasi, Depok, Tangerang? Sangat amat membantu karena belum banyak orang yang bisa menggunakan transportasi pribadi. Contohnya banyak orang yang belum bisa menggunakan sepeda motor ataupun mobil, jadi ya salah satunya menggunakan Transjakarta. Oke, untuk kendala atau kekurangannya ada nggak sih yang dirasain selama penggunaan Transjakarta, tapi untuk keluar daerah Jakarta ya gitu, ada nggak kekurangannya? Paling kemacetan sih Pak yang harus diutamakan ya. Sejauh ini kan memang kadang ada pengendara motor yang masuk ke jalur busway, jadi harus kita tepat waktu, ini ngaret lah gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir ya Mbak Tari, ini kan pemerintah melakukan berbagai upaya gitu ya untuk agar masyarakat itu mau menggunakan transportasi umum busway gitu ya. Nah, menurut Mbak Tari, saran Mbak Tari apa sih untuk pemerintah biar rakyat tuh atau warga-warga lebih senang naik transportasi umum gitu? Oke, lebih diperbagus lagi, semakin ditingkatkan, terus juga jalannya, busway-nya jangan sampai ada kendaraan yang lain masuk ke jalur busway. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tari ya untuk beberapa pertanyaannya. Maaf ganggu waktu siangnya. Ya, siap, Halo, perkenalkan nama saya Serena Rasendria. Jadi sekarang saya mau mewawancarai teman saya, Surya Hidayatullah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Universitas Nasional. Jadi sekarang saya mau mewawancarai dia tentang ekspansi Transjakarta. Pertanyaan yang pertama, seberapa sering menggunakan transportasi Transjakarta? Dibilang sering gak juga ya Kak, paling kayak ya beberapa kali lah. Itu juga kalau ada kegiatan keluar main beberapa kali lah ke Jakarta.
pendapat Surya secara umum tentang layanan di Transjakarta? Layanannya sih cukup oke ya. Sekarang juga kan apa-apa gampang, tinggal tap-tap aja kan, bisa lewat online juga kan sekarang. Tuh. Ada website-nya. Oke, terus apakah Transjakarta merupakan moda transportasi yang nyaman dan aman? Kalau untuk kenyamanan ya lumayan nyaman sih, cukup nyaman. Cuman kalau untuk keamanannya jujur masih agak kurang karena masih suka kecolongan copet-copetan dan permesum-mesuman nih maksudnya. Oke, terus yang keempat, apakah sudah mengetahui kalau Transjakarta itu sudah menjangkau wilayah di luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Pik? Jika iya, bagaimana menurut Surya tentang ekspansi tersebut? Ini justru baru tahu nih kita nih dari wawancara ini kita baru tahu nih kalau bisa sejauh itu sekarang. Menurut saya untuk ekspansinya bagus sih sebenarnya, ngedukung orang-orang yang di luar Jakarta juga jadinya kan. Oke, yang kelima, apakah ekspansi ini membantu masyarakat yang tinggal di daerah penyangga Jakarta? Nah itu yang tadi kita maksud tuh, lumayan apa tadi gimana? Lumayan Membantu sih, bukan lumayan lagi, emang membantu banget. Apalagi kalau emang mohon maaf nih, kalau yang orang tersebut tuh kayak emang gak punya kendaraan pribadi, emang yang lebih suka pakai kendaraan umum, itu lumayan membantu banget sih gitu. Udah gitu harganya cuma 3.500. Guys, nah, worth it guys. Terus yang keenam, apakah kendala dan kekurangan yang sudah rasakan kalau lagi menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta? Kekurangannya ya paling kayak ya sebenarnya ini hal wajar sih ya, karena itu kendaraan umum pertama, cuman agak disayangkan aja kalau ada bapak-bapak atau ibu yang bikin jadi lebih kurang nyaman lagi, ditambah orang-orang yang pakai porsi prioritas gitu. Oke. Yang terakhir, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar lebih banyak orang tertarik menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta ini? Pemerintah nih ya, pemerintah nih lebih ditegesin aja lah Pak, yang siapapun lah itu Pak Bu, sama lagi aja SDM nih, jujur sih lumayan penting ya, apalagi buat generasi selanjutnya juga. Jadi ya tolonglah sebisa mungkin ya, tolong. Oke, sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Nisa dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan ini ada teman saya. Nama saya Maisa Aulia Putri dari Prodi Hubungan Internasional. Sekarang aku akan mewawancara Maisa. Pertanyaan pertama nih, seberapa sering sih Kak Maisa tuh menggunakan layanan bis Transjakarta, harian kah atau mingguan atau sewaktu-waktu aja? Aku sih kadang menggunakan Transjakarta itu kadang-kadang ya. Kalau misalnya aku mau hangout sama teman, baru aku naik Transjakarta. Yang kedua tuh, bagaimana sih pendapat Kak Maisa secara umum tentang layanan Transjakarta selama ini? Layanan Transjakarta saat ini tuh udah cukup bagus ya. Terus fasilitasnya juga udah oke banget. Terus bisnya juga ber-AC, terus armadanya juga sekarang udah banyak nih. Oke.